Kelas menengah yang terus tumbuh telah menjadi simbol kenaikan China sejak transformasi ekonomi Deng Xiaoping pada 1980-an. Kemajuan itu sekarang dibalik karena jutaan orang di China menghadapi kenaikan biaya hidup, persaingan profesional, gelembung real estate, dan pertumbuhan yang lambat. Presiden Xi Jinping membuka Kongres Partai Komunis ke-20 di mana ia akan menjadi pemimpin pertama sejak Mao Zedong yang diberikan masa jabatan ketiga. Xi telah membuat impian China dari kelas menengah yang berkembang sebagai pusat visinya untuk negara itu. Namun, hamayan ekonomi memukul elit China yang luas mengajukan tantangan baru bagi Xi. Xi memiliki catatan kuat dalam dekade pertamanya berkuasa. Jutaan orang, lebih banyak orang Cina telah diangkat dari kemiskinan, mendapat manfaat dari pertumbuhan tahun rata-rata 6%, antara 350 dan 700 juta orang termasuk kelas menengah dibandingkan dengan sekitar 15 juta pada awal abad ini. Namun, mimpi Cina sekarang tampaknya tergelincir. Ekonomi Tiongkok tumbuh hanya 0,4% tahun ke tahun pada kuartal kedua. Perlambatan yang nyata dari pertumbuhan Cina yang kuat setelah keberhasilan awal dalam mengelola pandemi. Kebijakan ekonomi intervensi Xi telah memprioritaskan strategi no COVID Cina yang ketat daripada pertumbuhan sambil menekan tips teknologi seperti Alibaba dan konglomerat Tencent. Sementara itu, perang dagang dengan Amerika Serikat telah memanas dengan Departemen Perdagangan Amerika Serikat memberlakukan pembatasan baru pada ekspor teknologi semikonduktor ke China. Biaya kesehatan juga melonjak karena masyarakat Tiongkok menua dengan cepat. Orang-orang merasakan penurunan kualitas hidup mereka. Tetapi harapan masih meningkat, terutama bagi kaum muda Cina menciptakan banyak orang berpendidikan tinggi yang berlomba-lomba untuk posisi yang sama. Belum pernah begitu banyak orang lulus dari universitas, tetapi tidak semua dari mereka mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Pengangguran di antara orang-orang muda yang berkualitas adalah hampir 20%. Beberapa menerima pekerjaan bergaji rendah sebagai opsi paling tidak lumayan, dan mereka melihat Life Society yang sukses mengatakan kepada mereka untuk menyelinap pergi. Pasar properti Cina semakin mencontohkan memudar impian Cina. Di permukaan situasinya terlihat bagus, 87% rumah tangga memiliki properti mereka sendiri dan 20% memiliki beberapa. Tetapi situasinya suram bagi kaum muda. Banyak dari mereka merasa hampir tidak mungkin untuk membeli rumah mereka sendiri. Spekulasi tanah yang merajalela telah menyebabkan harga melambung, menciptakan gelembung properti yang menjulang atas perekonomian. Sewa menjadi sangat mahal, terutama di kota-kota besar. Dalam konteks ini, banyak anak muda telah memutuskan untuk menurunkan ambisi mereka. Istilah tangping atau berbaring datar telah melakukan putaran di media sosial dalam beberapa bulan terakhir. Idenya adalah memilih untuk tidak mengejar kesuksesan demi mengadopsi gaya hidup yang lebih sederhana. Dalam beberapa bulan terakhir, berbaring datar telah memberikan jalan seruan baru, Let It Rot, sedangkan yang pertama adalah panggilan untuk hidup sederhana, yang terakhir adalah jauh lebih negatif dan apatis. Let It Rot telah menjadi sangat populer di Xiang Hongsu, jawaban Cina untuk Instagram, istilah Mandarin asli Bailan, mendapat sekitar 2,3 juta hit pada akhir
September. Video dengan Let It Roll di judul saat ini adalah yang paling populer di Bilibili, setara dengan di YouTube. Etos Let It Roll bahkan telah menyusup ke Partai Komunis Tiongkok atau PKC. Payeti mencatat, kami telah melihatnya selama banjir. Misalnya, kader CCP lebih suka menunggu perintah dari kepemimpinan daripada membuat keputusan yang mendesak. Bahkan jika pendekatan ini beresiko konsekuensi yang menghancurkan, tidak ada yang jahat, ini hanya masalah tidak pernah mengambil inisiatif. Yang lebih mengejutkan, Malaysia kelas menengah telah memicu protes sesekali dengan demonstran yang berani menindas penindasan kekerasan PKC atau Partai Komunis Cina terhadap segala jenis kontestasi populer. Ribuan orang memprotes Provinsi Henan Tengah di Tiongkok pada bulan Mei dan Juni setelah 4 bank pedesaan kecil gagal. Menghadapi kehancuran orang-orang turun ke jalan untuk menuntut tabungan beku mereka. Awal tahun ini ribuan pengembang properti tiba-tiba menghentikan konstruksi karena perlambatan ekonomi. Media sosial menyala dengan panggilan pembeli rumah untuk memboikot membayar hipotek pada rumah-rumah baru yang mereka tunggu. Apakah ketidakpuasan sosial itu tidak akan bersalju ke urusan politik? Mayoritas populasi Tiongkok, terutama mereka yang bukan anggota partai, mendukung Partai Komunis. Kebanyakan orang, terutama mereka yang hidup melalui revolusi budaya dan protes Tiananmen Square, akan mengatakan bahwa partai yang memberi mereka kemakmuran, ya, ada ambivalensi baru yang berkembang, tetapi orang-orang masih berpikir Partai Komunis Cina melakukan pekerjaan yang baik untuk menjalankan negara. Masalah kelas menengah akan menonjol di Kongres Partai Komunis Cina. Para ahli sekarang telah diizinkan untuk mengkritik kebijakan tertentu, menyerukan pembiayaan yang lebih baik dari asuransi kesehatan, menuntut perjuangan melawan ketidaksetaraan dan lebih rendah harga properti. Ada orang-orang di partai yang menginginkan reformasi. Orang tidak ingin mundur. Partai mengakui hal ini. Ia tahu bahwa rasa kemajuan penting untuk stabilitas politik. Masalah ini akan menjadi tantangan utama untuk masa jabatan Xi berikutnya. Kekecewaan dengan status quo dan popularitas mentalitas berbaring dapat menyebabkan penurunan tingkat pekerjaan, terutama di sektor-sektor seperti manufaktur yang akan mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Hanya pengembalian ke pertumbuhan ekonomi yang kuat yang dapat menjamin tujuan kemakmuran umum Beijing dan menghidupkan kembali impian Cina.